Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait gelombang di pipa organa. Salah satu bentuk dari gelombang di pipa organa adalah recorder, yaitu alat musik yang mirip kayak suling loh. Jadi kalau kalian tiup bagian ini, dia bakal ngasilin bunyi. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ya bentuk kayak tabung gini, dia bisa ngasilin bunyi? Nah, buat tahu jawabannya, berarti kita harus paham dulu deh konsep yang namanya pipa organa, yaitu suatu alat musik yang memanfaatkan bentuk pipa untuk menghasilkan bunyi. Di mana pada pipa organa sendiri, itu tuh ada dua jenis nih. Yang pertama yaitu pipa organa terbuka, dan yang kedua yaitu pipa organa tertutup. Oke, poin penting yang akan kita bahas terkait pipa organa adalah tingkat nada yang ada di pipa organa gitu. Kita mulai ngebahas pipa organa terbuka dulu aja kali ya. Jadi, untuk pipa organa terbuka yaitu suatu pipa yang kedua ujungnya terbuka. Contohnya tuh kayak suling, recorder, dan masih banyak yang lainnya. Pada tanda dasar pipa organa terbuka, kurang lebih tuh bentuk gelombangnya kayak gini nih. Dimana panjang pipanya adalah L. Dari sini nih, kita tahu bahwa nilai L itu setara dengan setengah panjang gelombangnya nggak sih? Kita simpan bersamaan satu nih. Kemudian, kita bisa tinjau nih cepat rambat gelombang atau cepat rambat bunyi, yaitu V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Di mana nilai lambda pada persamaan satu kan adalah 2L ya. Berarti sama dengan 2 dikali L dikalikan dengan F. Berarti untuk frekuensi nada dasar yaitu F0 sama dengan V dibagi dengan 2L. Di mana V merupakan kecepatan bunyi ya. Kemudian untuk ngebahas terkait nada atas pertama atau satu tingkat di atas nada dasar adalah bentuk gelombangnya itu kayak gini nih. Di sini kita bisa tahu nih hubungan antara panjang pipanya dengan panjang gelombangnya. Yaitu nilai dari L-nya sama dengan satu panjang gelombang nggak sih? Berarti untuk frekuensi nada atas pertama, kita bisa tuliskan bahwa nilai F1 sama dengan V dibagi dengan L. Ini merupakan frekuensi nada atas pertama atau harmoni kedua. Kemudian, kalau seandainya kita pengen tahu nih, nada atas kedua tuh gimana cara ngitungnya? Ya, kita perlu tahu dulu deh bentuk dari gelombangnya untuk nada atas kedua. Di sini, untuk bentuk gelombangnya kurang lebih tuh kayak gini nih. Di mana untuk panjang tabungnya yaitu tuh setara dengan 3/2 panjang gelombangnya. Sehingga kita bisa tuliskan nih untuk frekuensi nada atas kedua yaitu 3/2 dikalikan dengan V per L. Jadi kalau kita kelompokkan untuk tanda dasar kan yaitu V0 sama dengan V dibagi dengan 2L. Kemudian V1 yaitu V dibagi dengan L. Dan F2 yaitu 3/2 dikali V per L. Dari gambaran ini, nilai frekuensinya itu kita bisa rumuskan secara general, yaitu Fn sama dengan N tambah 1 dibagi dengan 2 dikali L dikalikan dengan V. Di mana Fn ini merupakan frekuensi nada ke N ya, satuannya adalah Hertz. Kemudian N merupakan tingkat nada, V adalah kecepatan bunyi di udara, dan L merupakan panjang pipanya. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Berapakah rasio frekuensi nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua pada pipa organa terbuka? Oke, kita jawab ya. Di mana untuk nilai dari frekuensi pada nada ke N yaitu Fn sama dengan N tambah 1 dibagi dengan 2 dikali L dikalikan dengan V nih. Berarti untuk nilai F0 atau nada dasar nilainya adalah 1/2 L dikalikan dengan V. Nada atas pertama yaitu F1 sama dengan 1/L dikalikan dengan V. Dan untuk F2 yaitu nilainya adalah 3/2 L dikalikan dengan V. Nah, dari nilai ini kalau kita bandingkan F0 banding F1 banding F2 yaitu 1/2 L dikalikan dengan V banding 1/L dikalikan dengan V banding 3/2 L dikalikan dengan V. Kalau kita kalikan dengan L per V, maka V per L kita bisa coret nih. Sehingga nilainya adalah 1/2 banding 1 banding 3/2. Kalau kita sederhanakan dengan dikalikan 2, maka diperoleh perbandingan yaitu 1 banding 2 banding 3.
Artinya, perbandingan nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua yaitu 1:2:3. Di sini kita bisa tahu nih bahwa perbandingan tingkat nada untuk pipa organa terbuka yaitu perbandingannya linear. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait tinggi nada pada pipa organa terbuka? Kalau udah, yuk lanjut ke materi berikutnya. Pipa organa tertutup, yaitu suatu alat musik yang menggunakan pipa di mana salah satu ujungnya itu tuh tertutup. Untuk nada dasar sendiri pada pipa organa tertutup bentuknya itu kayak gini gelombangnya, di mana nilai L-nya itu setara dengan 1/4 panjang gelombang. Cepat rambat gelombang kan nilainya adalah V dikalikan lambda dikalikan dengan F ya. Berarti nilai lambda itu kan 4L. Jadinya 4 dikali L dikalikan dengan F. Berarti nilai dari F0 atau frekuensi nada dasar pada pipa organa tertutup yaitu 1/4 L dikalikan dengan V. Kita simpan bersama 8 nih. Kemudian kalau kita pengen tahu nada atas pertama atau harmoni kedua, yaitu bentuk gelombangnya kurang lebih kayak gini nih. Di sini kita bisa tahu nih bahwa panjang dari pipa organa nilainya itu setara dengan 3/4 lambda. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan V sama dengan lambda dikali F, nilainya adalah F1 sama dengan 3/4 L dikalikan dengan V. Kemudian untuk nada atas kedua atau harmoni ketiga, bentuk gelombangnya tuh kayak gini nih. Di sini nilai dari L-nya itu tuh setara dengan 5/4 panjang gelombangnya. Berarti nilai frekuensi pada nada atas kedua yaitu F2 sama dengan 5/4 dikali V dibagi dengan L. Nah, kalau kita kelompokkan kurang lebih gini nih polanya. Dari sini nih kita bisa tahu bentuk persamaan umum dari frekuensi untuk pipa organa tertutup, yaitu Fn sama dengan 2N tambah 1 dibagi dengan 4 dikalikan L dikalikan dengan V. Oke, jadi kurang lebih itu ya tingkatan nada pada pipa organa, baik itu pipa organa terbuka maupun pipa organa tertutup. Supaya lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Berapakah rasio frekuensi nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua pada pipa organa tertutup? Oke, kita jawab nih. Di mana untuk frekuensi nada ke N pada pipa organa yaitu Fn sama dengan 2N tambah 1 dibagi dengan 4 dikali L dikalikan dengan V. Untuk nilai F0 adalah 1/4 L dikalikan dengan V nih. Kemudian untuk nilai F1 nilainya adalah 3/4 L dikalikan dengan V. Dan untuk nilai dari F2 yaitu 5/4 L dikalikan dengan V. Kalau kita bandingkan F0 banding F1 banding F2, nilainya adalah 1/4 L dikali V banding 3/4 L dikalikan dengan V banding 5/4 L dikalikan dengan V. Kita sederhanakan, kita kalikan dengan L dibagi V. Sehingga yang tersisa yaitu 1/4 banding 3/4 banding 5/4. Kita kalikan 4 nih. Sehingga diperoleh yaitu 1/3 banding 5. Atau dengan kata lain frekuensi nada dasar banding frekuensi nada atas pertama banding frekuensi nada atas kedua. Nilainya adalah 1/3 banding 5. Di sini kita bisa tahu nih bahwa perbandingan antara frekuensi ini sifatnya itu nggak linear ya. Oke deh. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!